يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa istazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para jamaah rahimakumullah, pertama mari bersama-sama kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama menjadikan
sholat Jumat ini sebagai momen recharging untuk meningkatkan, setidaknya menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allah menganggap orang yang beriman, bertakwa sebagai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Yang kedua, mari bersama-sama kita senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang hingga detik ini tiada pernah kita bisa menghitungnya, sadar atau tidak sadar. Apapun yang telah kita terima merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini mestinya bersyukur, bersenang hati, karena setiap tahun kita ini diingatkan melalui 2 tahun baru, baik tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah setiap 1 Muharram, dan juga tahun baru Masehi 1 Januari kemarin. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tahun baru itu merupakan wadah komunikasi, reminder, pengingat kepada kita. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa perjalanan waktu kehidupan kita ini semakin lama semakin menipis, semakin lama semakin terbatas dalam hal menuju suatu kondisi yang disebut kondisi ahsani takwim. Ahsani takwim itu adalah sebaik-baik penciptaan. Ini bukan hal yang main-main, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah bahwa kita ini merupakan bentuk terbaik penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Bahkan Allah bersumpah bukan hanya sekali, di dalam satu surah Allah bersumpah setidaknya 4 kali. Bersumpah demi buah tin, bersumpah demi buah zaitun, bersumpah demi bukit Tur, dan juga demi kota Mekah yang aman, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baik penciptaan. Tentu kita akan bertanya, sebaik-baik penciptaan itu seperti apa? Biasanya kita ini cenderung akan menganggap sebaik-baik penciptaan itu lebih pada dimensi fisik, termasuk dimensi atribut-atribut keduniaan. Ganteng, cantik, tubuhnya kekar, tubuhnya kuat, kulitnya putih, rambutnya hitam, dianggap sebagai bentuk terbaik. Kemudian atribut-atribut dunia kita anggap sebagai ahsani takwim. Orang kaya kita anggap sebagai suatu kebaikan, duitnya banyak, bahagia. Padahal semuanya itu bersifat relatif. Tidak sedikit orang yang duitnya banyak belum tentu sebahagia orang-orang yang tidak punya uang. Doktor, profesor yang mungkin dianggap orang pintar, itu pun juga relatif. Jenderal yang punya anak buah, punya kewenangan, dianggap kaya, itu pula bersifat relatif. Jadi ahsani takwim di sini lebih pada hal-hal yang di luar fisik.
Bahkan kalau kita menganggap sebagai aspek fisik, seringkali hewan kadang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara fisik bahkan kita ini mempunyai kekurangan. Semua yang kita keluarkan dari tubuh kita, setidaknya keluar dari 9 lubang, semuanya bersifat kotor, bersifat menjijikkan, dan juga tidak bermanfaat sama sekali bagi kehidupan. Tetapi kalau kita bandingkan secara fisik, yang keluar dari ayam misalnya, telur bermanfaat, kotoran sapi juga bermanfaat untuk pupuk kandang dan sebagainya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari saya mengajak diri saya sendiri maupun juga panjenengan sedoyo untuk lebih menekankan bahwa yang dimaksud sebagai penciptaan terbaik ini lebih pada kemampuan kita untuk menyadari, untuk memahami bahwa kita ini adalah Homo sapiens, makhluk berpikir, atau disebut juga Homo rationali, makhluk rasional. Kemampuan berpikir, kemampuan berakal ini yang harus kita gunakan untuk mendorong kita meningkatkan kapasitas hidup kita dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadah, dan juga dengan meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan ayat pertama yang itu merepresentasikan, itu menguatkan bukti bahwa aksari takwim kita adalah kemampuan berpikir kita. Iqra bismi rabbik, bacalah. Dengan kapasitas kita sebagai Homo sapiens, kita diharapkan untuk memiliki kemampuan membaca diri kita sendiri, membaca alam semesta, membaca seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini yang sebenarnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa kita ini hanyalah makhluk, hanyalah hamba, yang di atas kita adalah satu kekuatan besar yang mengatur hidup kita. Tiada gunanya kita ini berbangga diri kalau kita mendefinisikan aksari takwim itu sebagai hal-hal yang bersifat keduniawian seperti yang tadi saya sampaikan. Biasanya kita akan jatuh dalam kondisi sombong, sebuah dosa yang muncul pertama kali sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita tidak menggunakan kemampuan berpikir kita untuk menghasilkan amal soleh, untuk memahami, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendalami ciptaan-ciptaan Allah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sesuatu yang membuat kita dikembalikan kepada kondisi yang menjauh dari ciptaan yang terbaik, yakni firman Allah di dalam surat At-Tin, lanjutan dari ayat yang tadi saya bacakan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan menempatkan kita pada kondisi yang paling buruk. Kondisi yang paling buruk ini bahkan bisa lebih buruk dari keadaan atau kondisi makhluk Allah yang lain. Kita dianggap berada pada kondisi yang lebih buruk karena kita ini berakal, kita ini berpikir, tetapi kita tidak mau menggunakan akal pikiran. Sementara contoh hewan yang memang begitu adanya karena memang tidak memiliki akal dan pikiran, kecuali orang-orang yang mau beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini,
bahwa peringatan Tahun Baru Masehi kemarin ini merupakan reminder pertama bagi kita di tahun 2026 bahwa waktu kita menjelang habis, sementara tugas kita menuju aksani takwim tentu menjadi hal yang perlu kita introspeksi. Apakah kita semakin mendekatkan diri kita ke situ atau semakin menjauh? Yang kedua, nanti insya Allah pada mungkin sekitar bulan Juli kita juga akan diingatkan kembali dengan Tahun Baru Hijriah, yang semuanya merupakan wadah komunikasi kita untuk melakukan perenungan, muhasabah segala perilaku kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita bimbingan agar kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada kondisi ahsani takwim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.